سلام سلام كمسك الختام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وفاز أي نهضة وطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وفاز أي نهضة وطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وفاز أي نهضة وطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang kami hormati Yang Mukarram Tuan Guru Haji Daman Huri Allah, yang kami hormati saudara-saudara tiang para asatidz jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahi kita semua satu nikmat yang amat sangat luar biasa, sehat walafiat di tengah-tengah kewaspadaan kita di saat sekarang ini, yaitu berwaspada di virus yang amat sangat dahsyat menggemparkan seluruh dunia. Yang kedua, mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing manusia menuju jalur Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua jamaah yang pada hari ini belum semua boleh hadir dalam acara rutinitas mingguan kita, yang ingin sampaikan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya ini berada di ujung surat Al-Muzammil. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatan dari awal surat, peringatan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan perintah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada siapa? Kepada Rasulullah, sudah barang tentunya kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang mengimani akan Al-Qur'an. Apa itu perintah Allah itu? Wastaghfirullah. Wastaghfirullah. Maka hendaklah kamu bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Nanti perlu dibuka di dalam Al-Qur'an. Padahal surah ini membicarakan persoalan pribadi Nabi, bagaimana cara mengatasi persoalan kenabian yang beliau angkat, dan di ujung ayatnya bagaimana ibadah-ibadah alternatif ibadah, sekian banyak ibadah yang harus ditunaikan oleh umat manusia. Kok ujung ayatnya, ujung surahnya diperintahkan untuk beristighfar? Untuk lebih jelas jemaah sekalian, Rasulullah SAW dihidup oleh ayat itu, ya ayyuhal mudzammil. Terjemahan lurusnya, wahai orang yang berselimut. Sebenarnya orang yang berselimut itu maknanya adalah Nabi itu sendiri. Tetapi apakah Nabi itu selalu berselimut terus-menerus? Tidak. Zammil itu maknanya kadang kudu,
apa bahasa kita tadi? Bukan ujung jubah surban. Orang yang berada di dalam surban, ujung surban, maknanya wahai manusia yang ada, wahai manusia yang tertutup wajahnya dengan tudung kenabian, wahai orang yang sedang memakai jubah kenabian. Terjemahan tepatnya wahai orang yang berselimut katanya. Ya, ini perlu dijelaskan makna kita orang sasar. Orang yang berselimut itu orang yang corona. Ya. Tidak. Dan bisa juga diartikan orang yang menutup diri di tengah-tengah keadaan yang sangat genting pada saat itu, yaitu menerima nur nubuwah, nur wahyi, cahaya wahyu. Lalu ayat-ayat selanjutnya jemaah sekalian, Allah, bagaimana Nabi disuruh bangun malam, qumil lail, hendaklah kamu bangun malam di sepertiga nisfu, di sepertiga malam, auzid atau lebih malam sedikit, awin kus atau lebih kurang sedikit, bangun saja pada malam itu. Nabi bertanya, ini ada apa saya disuruh bangun malam? Allah menjawab, wahai Nabi, kamu aku perintahkan bangun malam itu untuk menyambung dirimu dengan Allah yang Maha Kuasa, sebab perkara yang kamu emban itu adalah perkara besar, yaitu nubuwah. Ilmu Al-Quran yang disampaikan ini awal-awal terima wahyu Nabi itu jamaah sekalian sangat lelah Nabi menerima wahyu itu. Makanya Nabi disuruh bangun malam. Sampai-sampai kata Khadijatul Kubra, istri beliau tercinta, waktu Makkah dalam keadaan musim dingin, kalau wahyu itu diterima oleh Rasulullah, beliau seperti orang di musim panas, keringat, panas. Sampai-sampai kalau beliau menerima wahyu tentang ancaman azab neraka, ancaman orang berdosa, orang ingkar, beliau disuruh untuk menutupi wajahnya oleh istri beliau. Tutup muka saya. Kenapa? Karena terlalu sakit, terlalu berat penerimaan berita tentang wahyu. Ilustrasinya begini jemaah. Menara Rohani, lagunya bagus. Terus nyanyiannya bagus, suaranya bagus, kan nyecok nih. Nah itu ikut malam itu. Bagus irama, enak ya. Kalau penonton menikmati nara dengan lagu suara lagu tinggi, lagu mutiara, silakan ini, sederhana ini, saya paling sederhana ini, aku sederhana mana? Terus kuning kegendang, macam kuning kegendang, terus dia kata, itu kurang lebih kedengaran kami seperti itu. Nabi disuruh perintah sholat, diperintahkan untuk sholat di waktu malam. Gunanya apa? Gunanya untuk menghandle wahyu, memperkuat diri dengan wahyu. Nabi pun jamaah sekalian memerintahkan kepada jamaahnya, sahabat-sahabatnya. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Jadi Al-Quran itu andai kata Al-Quran ini diturunkan kepada manusia biasa, manusia biasa yang 10, tidak mampu. 10 orang tidak mampu, 10 orang, 20 orang tidak mampu, 1000 orang tidak mampu, 20.000 orang tidak mampu, 100.000 orang tidak mampu terima Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan penjelasan, mengatakan law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal, seandainya
seandainya saja Al-Quran ini aku turunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasyabbihan min khasyatillah. Dia mampu gunung itu, dia mampu terima Al-Quran sebelum buatan gunung di manusia, buatan gunung di manusia. Salah. Inilah perlu harus berdiri doang, masih jawab masih ada segini dia tahu. Diperhatikan ini. Itu dulu waktu langit, waktu bumi diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini oleh sampun deserius tepung sih dengan tiap bubur demi tentu paling ulang oleh itu. Itu kurang lebih kan ilustrasi kita seperti itu. Jadi tiap bumi ini oleh ini Allah turunkan gunung, wal jibala autan, gunung itu sebagai pasak daripada bumi. Jadi pasak bumi ini gunung baru malaikat heran. Dia kita dengan pasak malaikat heran. Ya Allah, kuat gunung ini, sangat kuat, bumi kuat, ditancapkan gunung, bumi pun berhenti. Wahai Allah, adakah orang yang, adakah makhluk yang lebih kuat daripada gunung ini? Ada, kata Allah. Apa itu wahai Allah? Besi. Malaikat bertanya lagi, wahai Allah, adakah sesuatu yang lebih kuat daripada besi? Ada, kata Allah. Apa itu wahai Allah? Api. Allah SWT. Malaikat bertanya lagi, ada nggak lebih kuat daripada api? Ada. Apa itu? Air. Rupanya malaikat ini agak kritis. Mereka ada nggak lebih kuat daripada air? Ada, kata Allah. Apa itu? Awan. Awan yang membawa air kan? Melalui bahasa makin awan itu kemok naik. Awan itu nggak membawa air. Adakah yang lebih kuat daripada awan? Ada. Apa itu? Angin. Angin yang menggiring awan. Malaikat tanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada angin? Kata malaikat, jawaban Allah apa? Ada. Apa itu? Tarikan napas orang yang beriman yang selalu berzikir. Itu lebih kuat daripada angin, lebih kuat daripada awan, lebih kuat daripada air, lebih kuat daripada besi, lebih kuat daripada api, lebih kuat daripada gunung. Pantas manusia itu diberi Al-Quran. Tarikan nafas orang beriman yang selalu berzikir itu lebih kuat daripada yang kuat. Pasang di keadaan sekarang ini. Katanya ke engkau wahai manusia orang kuat, corona saja tak mampu menghadapi. Tarik masker. Ini berpura-pura kuat, aku jadi kuat nih. Tarikan nafas orang-orang yang beriman, yang selalu lidahnya selalu berzikir. Tarikan nafasnya dia tarik mengatakan Allah, keluarnya dia berselawat kepada Rasulullah. Ini orang yang kuat. Bagaimana dia bisa kuat? Dia bisa menerima Al-Quran. Jemaah sekalian, aku selalu berdoa Allah. Ternyata manusia itu sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya aradna Al-Quran, aradna amanah. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka tidak bisa menerima. Tahu-tahu manusia yang menerima. Lalu Allah memberi amanat berupa agama ini kepada hambanya. Allah tentu dia pilih yang paling kuat, dan kita lah yang paling kuat. Alhamdulillah. Tetapi kenapa di sisi lain manusia berlemah sifatnya, wujud keadaannya sangat lemah? Disebabkan oleh manusia. Waktu dia kelemahannya mendominasi kehidupannya, disebabkan oleh dia keluar dari perintah Allah. Selama orang itu terus menerus istiqomah di perintah Allah, dia kuat. Maka diberikanlah resep istimewa untuk mengemban buah yang sangat luar biasa. Maaf jamaah sekalian, menerima wahyu itu, jamaah sekalian, perkara berat itu. Dipilih oleh Allah orang-orang yang menerima wahyu. Namun perlu
tidak mampu wasilah, tidak mampu terima wahyu. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hambanya yang hebat-hebat, sebanyak 25 rasul, nabi dan rasul yang ditransferkan secara ruhani wahyu melalui Jibril alaihi salam, membawa berita-berita tentang persoalan itu. Nabi diberikan resep nubuah untuk mengemban nubuah, bukan sekedar mengemban nubuah, bukan sekedar menerima wahyu. Resep ini tidak. Waktu dia menyampaikan misi nubuahnya disebut risalah, itu disebabkan beliau juga harus kuat. Waktu Nabi menerima wahyu dari Allah butuh kekuatan. Waktu Nabi menyampaikan risalah kepada manusia, Nabi harus kuat. Kenapa jamaah sekalian? Karena hubungan antara sesama manusia sering melemahkan dakwah seorang ahli mubaligh, ahlul ilmi. Makanya dia harus kuat jamaah sekalian. Maka resepnya adalah qumil lail, sholat malam. Kapan? Nisfahu awinus auzid. Selebihnya waratil Quran. Hendaklah kamu bangun malam. Ya, kelatan sedikit bisa, pertengahan juga bisa, lebihkan juga bisa. Dan waktu pertengahan bangun malam itu waratil Quran tertila, hendaklah kamu baca Al-Quran paling tidak 100 ayat. Jamaah sekalian, aku zani wa iyyakumullah, coba iling. Nabi saja tulusnya seperti ini, dia sukses dalam berdakwah, dalam membina rumah tangga, dalam membangun kehidupan berbangsa. Nabi sukses. Kalau begitu, wahai jamaah, kalau belum berpikir sukses, pakai resep. Bangun malam. Kita masing-masing memiliki kesibukan, kita masing-masing memiliki menghadapi keluarga, rumah tangga, masyarakat yang berbeda. Alamak sekedar terhadap kepemimpinan doang di balai ya, kita goreng-goreng dan telur. Lakukan di balai telur itu ada mie, ada tempe, kan? Tunas banyak persoalan. Resep yang diberikan Allah kepada Nabi apa? Qumil lail, bangun di tengah malam. Jamaah sekalian, aku zani wa iyyakum. Kalau Nabi itu apa? Apakah sekedar beliau itu membawa wahyu lalu menyampaikan wahyu? Tidak. Sebinian beliau banyak, dan tidak ada satupun sebiniannya yang tidak dengar. Kita sebinian darah sakit, pintu palingnya mesin kurang qumil lail. Lunas apa juga karya Nabi berdagang, lariskan Nabi berdagang. Subhanallah, orang Mekah belum pulang dagang, belum pulang berdagang, Nabi sudah pulang. Ciarun laris Nabi. Biasa 1 bulan orang besar, 1 bulan itu pulang pergi tanggal 1 sampai tanggal 15, pulangnya di tanggal 15 itu paling tidak tanggal 25 pulang dari Syria, dari Mesir masuk negeri Mekah. Nabi tanggal 15, tanggal 17, belum tanggal 20 Nabi sudah sampai Mekah. Habis dagangannya. Waktu habis dagangannya beliau Harun the big boss. Kalau bahasa Nabi big boss. Big boss yang berbuat dan jujur, ini dia, ini lagu. Subhanallah. Apa resep Nabi? Qumil lail. Ayo, apalagi yang menjadi Nabi? Pemimpin, juru dakwah. Subhanallah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bangun malam dulu kan. Selebihnya waratilil Quran tartila, baca Al-Quran. Waktu kita tadabbur Al-Quran, di sana sedang kita mencari rumus kehidupan. Bukan harus al-waqi'ah saja, bukan harus Yasin saja, bukan harus tabarok saja, bukan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, waktu beliau susah mengendalikan menjadi khalifah mengganti Rasulullah SAW,
Beliau tidak bertanya kepada A, tidak bertanya kepada B, beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, terus dia baca Al-Quran. Maka waktu dia baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahi bimbingan yang amat sangat luar biasa kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Di ujung surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alternatif lain. Nas bagi jamaah yang tidak punya waktu, ambil di sebelah kanan ya, di sana. Ambil sudah. Punya alternatif lain bagi jamaah yang sholat malam. Kata Rasulullah SAW, kayaknya Allah tahu dan Allah Maha tahu kita tidak bisa bangun malam. Kenapa? Lemak-lemak anak aluk usaha, lemak-lemak anak kantor. Ada yang kamu mimpat. Ada orang yang mencari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau sholat malam. Bagaimana caranya? Bersedekahlah, mengganti sholat malam. Berinfaklah, mengganti sholat malam. Apa juga bacalah Al-Quran, mengganti sholat malam. Berdakwahlah, mengganti sholat malam. Belajarlah, mengganti sholat malam. Nah, waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala jemaah sekalian menjelaskan berbagai macam ibadah sebagai pengganti sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sela-sela ibadah itu Allah perintahkan orang beristighfar. Wastaghfirullah, berdoa ampunlah kepada Allah. Ini ada apa? Yang logika kita adalah orang yang kita suruh minta ampun kepada Allah, orang yang berdosa. Di surah ini, di surah Al-Muzammil ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dengan kalimat perintah istighfar setelah menjelaskan berbagai macam ibadah. Sholat malam, baca Al-Quran, sedekah, infak, jariyah, naik haji, umrah, semua. Kenapa jamaah sekalian? Disebabkan oleh dosa itu bisa muncul waktu orang mengerjakan ibadah. Kalau dosa itu bisa muncul waktu orang melaksanakan ibadah, orang itu lagi tidak ibadah. Dosa apa itu yang muncul waktu ibadah? Syirik, ujub, riya, takabur. Andai kata pelunggu jamaah sekalian, kata Zamilayakumullah, bahwa resep yang dia maksud jamak pada jadi nada jadi dosa. Waktu apapun jamak. Waktu belum ada di tengah masyarakat, jamak. Waktu kita susah, jamak. Waktu kita senang, jamak. Jangan waktu senang semua orang tahu, waktu susah semua orang tahu. Dia senang dunia maya tahu, dunia jin tahu. Waktu susah demikian juga. Paling bagus jamaah sekalian, aku selalu ayatullah,